Terjawab sudah 3 pasangan calon definitif yang akan bertarung di Pilkada DKI 2017, yaitu Ahok Jarot, Agus Silvi, dan Anies Sandi. Banyak disebut bahwa pertarungan Pilkada DKI kali ini merupakan proxy war dari rivalitas Megawati, SBY dan Prabowo. Dengan adanya 3 paslon, diprediksi Pilkada DKI akan berlangsung 2 putaran. Karena pemenangnya disyaratkan mendapat suara 50+1. Jika demikian, maka asumsinya petahana Ahok Jarot akan melenggang sampai putaran kedua. Dengan alasan bahwa incumbent punya daya jelajah yang lebih baik dibanding penantangnya. Selain itu, dukungan dari PDIP, Hanura, Golkar, Nasdem total 52 kursi DPRD juga faktor determinan. Karena bukan head-to-head, maka suara penantang incumbent pun terpecah. Oleh karena itu, pada putaran pertama pertarungan sebenarnya terjadi antara paslon Agus Silvi dengan Anies Sandi untuk berebut pemilih DKI Jakarta. Di sini paslon Anies Sandi berada di atas angin. Karena figur Anies Sandi lebih unggul ketimbang Agus Silvi. Anies Baswedan lebih populer dan teruji secara politis karena justru pernah ikut konvensi Partai Demokrat yang selenggarakan ayahnya Agus Harimurti. Bahkan elektabilitas Sandi Uno yang lebih dulu rajin bersosialisasi dengan warga DKI masih lebih baik dibanding Agus atau Silvi pasangannya. Sebuah survei menunjukkan bahwa publik cukup kecewa dengan Presiden Jokowi yang mengganti Anies Baswedan sebagai Mendikbud yang berkinerja baik. Begitu juga respon netizen saat reshuffle jilid 2 dilakukan. Pasangan Agus Silvi cukup baik dan ideal. Hanya saja akseptabilitas Anies Sandi lebih tinggi di mata publik. Di samping itu, massa dan partai pengusung Anies Sandi Gerindra PKS jauh lebih solid daripada Agus Silvi Demokrat PPP PKB PAN. Di putaran kedua, besar kemungkinan Anies Sandi menang tipis dari Ahok Jarot. Karena suara pemilih Agus Silvi akan berakumulasi untuk pasangan Anies Sandi. Bukankah Ahok Jarot popularitas positif dan negatif Ahok cenderung equal? Sentimen negatif Ahok juga merata di aneka segmen pemilih DKI.